kita kasih ya kunci nih ya buat semuanya yang mau belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kalau kalian terlalu fokus sama grammar, percaya deh, pasti lama. Ya adalah namanya tuba. Tuba. Iya, udah kita ngobrol-ngobrol. Kayak pas ketemu langsung, jadi kok ada dak-dik-duk hatiku. Anjir, lebih dapet cok. Selamat datang di podcast dan tamu spesial hari ini adalah kalian mungkin nggak bakal bisa ngira ya. Vicky Naki. Hello my friend. Biasa gitu kan. Muchas gracias para invitarme aquí y ya está, tío, estamos hablando con mis amigos aquí. Iya. Sí. Sensor itu ya kali. Gue cuma tahu kata-kata keywordnya doang bro. Dari main CSGO. Sorry ya, gue pengen belajar gitu. Jadi itu apa yang tadi ngomongin di awal? Dan bahasa itu Rusia kan? Enggak, itu Spanyol tadi. Oh itu Spanyol. Iya. Karena kalau Rusia rasanya ingin berkata kasar ya. Iya. Selalu. Karena kan kalau ketemu orang di Counter Strike kan itu maksudnya orang Rusia ya. Oh iya benar. Mereka tuh gila banget. Maksudnya mereka tuh kalau apa ya? Kalau orang Indo paling banyak main apa ya? Orang Indo Valorant. Kalau mereka tuh CS:GO semua. CS. Gila sih. And even now it's CS2. Counter Strike tuh. Yeah. So CS2 is literally CS:GO upgrade lah. The skin that you own from CS:GO it will still there on CS2. So tapi di-upgrade dengan with a lot of graphic improvement, a lot of new weapon. Yeah. And rahasia. Vicky Naki. Latar belakang disebut nama ini dari mana sih awalnya? Emang ini nama asli lu ya? Vicky Naki ya? Iya. Enggak sih. Jadi dulu pas SMA punya temen yang bejat-bejat semua. Oke. Enggak lah. Maksudnya punya temen yang suka, kan kita punya banyak temen dengan berbagai karakter ya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Nah satu senang banget kasih gelar-gelar ke teman-temannya. Jadi dia nggak pernah manggil temannya dengan nama aslinya. Oh, ada satu orang ini. Nama lu Dilan. Nggak akan mungkin dipanggilnya Dilan. Dia bakal cari nama buat lu. Nah, begitu. Oke. Nah, di gue dia kasih nama Naki. Why? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi pernah nanya, kenapa manggil Naki? Ada karakter Naki. Jadi kalau misalnya kita search ya, itu ada karakter Naki di kartun atau anime apa gitu. Naki. Pernah dengar nggak? Kalau anime sih Kartun kali ya, Naki. Gue dari awal lihat lu Vicky Naki pun itu bukan kayak nama asli sih ya, Nakinya. Nah, gitu. si ini dia nih. Astaga, itu bukan anime. Kartun ya berarti. Kartun. Nah, begini nih ya. Nah, itu dia manggil gitu. Entah karena gue dulu mirip begitu. Rambut lu mungkin kayak gitu. Maybe ya, kita nggak tahu ya. Dan dia manggil begitu. Jadi pas buat YouTube gitu kan, Vicky apa ya itu? Kalau nama asli Vicky Ayatullah kayaknya ini bukan channel Islam gitu kan. Kok kedengarannya Islam banget, kedengarannya Assalamualaikum, selamat datang di kajian hari ini gitu ya. Tapi enggak gitu kan. Jadi kayak Vicky keinget, Vicky Naki kayaknya oke. Sounds good. Entertainer banget lah ya Nakinya tuh. So Vicky Naki udah plek aja. Udah gas gitu. Dan akhirnya sekarang menjadilah Vicky Naki yang kita jadi semua ini kenal. Temen Rido kalau nonton nih ya. Oh Rido, oke. Terima kasih sudah memberi nama Naki ya. Means a lot to me now. So, yeah. Tapi kadang memang nama pemberian dari teman malah yang kita ingat ya sih. Iya, emang dulu dipanggil apa? I'm Dylan Maximus Zidane. I'm not Dylan Pros. Dylan Pros is... Lah, berarti di nama lu nggak ada Dylan-Dylannya? Dylan. But the Pros is not... Ya, bukan nama gua asli. Itu jadi nama brand sekarang. Iya. Si Pros gitu. Si Pros, kalau dengar Pros pasti, Dylan Pros. Gitu. Iya sih. Itu dari game kali itu. Game apa emang? Jadi ada satu game MMORPG gue lumayan jago. Pros nih, ini orang pros ke bawah jadinya. Akhirnya prosnya oke. Ya same like you, gue jadi nama channel juga. Iya benar. Ya kadang dari teman malah oke ya. Iya benar. Dan fun fact, Vicky Naki sama gue seumuran teman-teman.
Yang lagu agak tua ya. Itu 2000 tahun bulan berapa? Bulan Juli. Gua September, berarti lu lebih tua 3 bulan lah ya. Iya, tapi lu pernah nanya orang nggak sih, tebak umur gue berapa gitu? Iya, terus gua dijawab 30. Ya. 30? Ya. Sebenarnya sama sih, kebanyakan nebak gue itu kayak 28, 27. So, coba lihat dulu. Kayaknya iya deh ya. Enggak lah bro, lu kayaknya kalau di sebelah gue tetap tuaan gue ya. Masalahnya gue, beard gue ini nih, jenggot gue ini yang bikin gue kelihatan kayak om-om gitu loh. Lagi sekarang gue udah pakai kacamata kan, jadi kayak nambah 5 tahun umur gue lagi. Dan rata-rata yang gue tanyain gak pernah bilang 20, 32, 31, anak udah berapa? Oh, enggak, positive thinking aja. Yang bilang 32 mungkin kebalik angkanya bro. Oh 23, oh. Kok positif banget sih? Iya, positif aja kita mah. Kita mah positif aja lah udah. Iya, iya. Kita berarti adalah generasi terakhir di Gen Z yang mungkin apa ya? Gen Z yang baru transisi dari milenial kan? Kalau 2000 itu bisa dibilang. Iya. Milenial 99 masih milenial kan? Jadi kita Mile Z ya, bisa bilang. Nah, Mile Z. Dan mungkin kalau Oza kesini kita dikatain terus sama Bang Oza ya. Minggu depan kesini ya gue ya. Kenapa akhirnya lo mulai ngerasa nggak cocok dengan jurusan yang lo ambil? Penyebabnya apa? Karena yang gua dengar bisa kan, tahu ini juga sih. Iya kan kita research dong. Yang gua dengar lo kan pernah berhenti kuliah di semester 3 karena tidak cocok dengan jurusannya. Emang lo ambil jurusan apa sih pada saat itu? Dan mana awalnya? Sebenarnya kalau dibilang nggak cocok banget sih nggak juga ya. Lumayan suka karena suka computer stuff gitu kan. Jadi dulu ngambilnya itu IT. Pretty basic stuff, man. I know. Dan semester 1 coding pakai Java dulu. Coding, seru ini ya. Coding semester 2 masih oke, semester 3 udah mulai susah, tapi masih oke lah. Nah, tapi di semester 3 ini COVID. Iya. COVID, yang akhirnya gue tuh seneng banget coba-coba hal-hal baru kan. Kayak coba belajar ini, belajar itu tuh seneng banget. Jadi sampai saat itu ada di mana satu waktu belajar bahasa. Dan lebih senang belajar bahasa daripada ngikutin kelas. Jadi guru ngomong nih kita kan Zoom dulu ya. Gua nggak peduli mau belajar bahasa di sini gitu. Jadi sampai begitu. Jadi kayak kelasnya udah terbengkalai gara-gara bahasa. Jadi lu belajar bahasa itu otodidak? Iya. Anjir, gua kira lu memang kayak lu ngeles gitu atau mungkin lu kursus waktu lu kuliah IT lu nggak suka lu kursus lu otodidak. Iya. How? Karena seneng kali ya. Oh iya. Dan sih. karena mungkin karena seneng belajar sendiri juga kali. Suka belajar hal baru juga. So. Gitu. Biasanya kita kalau belajar bahasa lucu ya. Misalnya gue punya teman Korea, gue belajar beberapa bahasa Korea kayak cuma halo dan lain-lain. Nah, gimana cara lu start untuk kayak sampai lu lumayan fluent dalam kosakata generalnya gitu. Misalnya lu bisa bahasa Turki, yang pertama Rusia, yang kedua sebenarnya pertama Romania. Oh, Romania malah justru. Tapi itu belajarnya nggak lama, mungkin cuma sebulan doang. Habis itu kayak ketemu Rusia yang lebih ini Rusia kayaknya lebih laki gitu kan? Iya gitu kan. Ura. Suka. Sorry. Kebiasaan ya, maaf ya. Suka banget. Itu enak banget kalau disebut sumpah kalau lagi main CS. Sumpah. Lagi kalau mati aja. Aduh. Gitu. Jadi 7 bahasa total? No. Enggak, itu terlalu banyak sih. 5? Indonesia. Oke, Indonesia. Minang, oke. Oh iya, of course. Ini bahasa lokal jangan sampai ditinggalkan ya kalian semua ya. Penting itu. Bisa bahasa luar, bahasa Indonesia, aku, kamu, aku. Ledo orang wak sekolah. Tuh. Ledo komen di bawah. Ya, mantap. Habis itu Inggris, Rusia, Spanyol, Turki sekarang. Turki. Jadi Romanianya sebenarnya masih oke, masih ngerti, masih bisa ngomong, cuman nggak mau dihitung lah. Karena ya dari semua bahasa yang lu tadi sebutin, itu yang mungkin oke untuk dipelajarin karena kan terkenal ya. Tapi kalau Romania itu kayak jauh banget gak sih? Kayak iya benar sih. Iya kan? Tapi dulu Romania yang men-trigger gue buat belajar bahasa. Oh, jadi tetap ada special place in your heart lah. Yes, exactly. Yeah.
Dari mana awal lu pengen belajar bahasa dari lu sekolah IT itu? Apakah lu mungkin karena nonton video TikTok yang I can speak 7 language and you get motivated from him? Enggak. Jadi dulu pas COVID ya, ada YouTuber namanya FKH Fajar, tahu? Oh, iya tahu. Jadi dia tuh dulu buat Ome TV. Dan dia sempat ngobrol sama orang luar juga. Pas gue lihat, anjay, ini bisa ngomong sama orang luar. Wah, boleh-boleh nih buat improve English juga gitu kan. Karena dulu English masih nggak sebagus ini juga. So, coba ngomong di sana, improve English gitu kan. Ketemulah sama orang Romania. Oh. Nah, dia, kamu mau nggak belajar bahasa Romania? Tak ajarin gitu katanya. Terus udah, seru banget ya belajar bahasa. Itu yang men-trigger sebenarnya awal. Karena yang gue lihat ya konten Vicky ya yang membuat gue juga tersenyum sendiri ketika lu tiba-tiba bisa bahasanya mereka. Dia langsung kayak blushing gitu maksudnya. Iya benar. Dan sebenarnya yang paling seru ketika mereka ngatain sih. Iya, ternyata lu tahu artinya. Langsung kayak dia mode fake gitu kayak sebaiknya jangan terlalu gegabah gitu, berasa kayak anjir dia ngerti ternyata. Ini pelajaran juga buat dia hati-hati dalam berbicara ya. Bukan berarti muka lu bukan seperti mereka, muka lu Asia tapi lu nggak ngerti bahasa dia gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Kalau orang dia betul. Iya, terus orang Rusia misalnya kan bla. Я понимаю тебя, что ты сказал? Я понимаю тебя. Jadi kayak oh no gitu kan. Kadang langsung ada yang skip gitu. Seru sih. Seru. Itu serunya benar-benar. Karena orang-orang luar tuh nggak tahu kenapa ya mereka kayak tend to merendahkan orang-orang Asia gitu. Apalagi orang-orang, ini kebanyakan ya, nggak mau men-generalize, tapi kebanyakan orang-orang US. Oh, kalau itu ya. Mereka tuh kalau udah ketemu, cincong dikata-katain, bla bla bla, back to your country, bla 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 gitu kan. Jadi kayak, man, I get that experience. You're not better than us, so yeah, gitulah. Itu mereka merasa lebih superior. Caucasian superior lah, bisa dibilang. Iya. Waktu gua di LA juga, gua disangka, hey Kim Jong. Iya kan, gitu-gitu. Karena muka gua kayak Korea mungkin. Iya, tapi nggak semua sih. Pernah juga, maksudnya ketemu yang baik-baik juga ada. Tapi kayak, ya gitulah ya. Mereka tuh merasa superior gitu. Tapi ketika dia tanya, coba sebutkan satu negara, Paris katanya. Udah, kita lanjut. Londonnya dia bilang negara. Iya, gitu. Dia taunya dunia ini cuma US, biasa gitu. Maksudnya. Dan dari situ berarti lu berhenti di semester 3 ya, Vic? Bukan berhenti di semester 3. Kelar gue di semester 3, bro. Oh, kelar. Jadi kalau ditanya, kuliah iya, selesai nggak? Selesai. Semester 3. Gua dapat pelajaran. Kuliah nggak selesai semester 1. Dulu apa? Broadcasting. Oh, tapi ya masih masuk lah. Iya masih. Kalau gue masih masuk. Kalau gue sebenarnya bukan karena gue nggak suka. Jadi apa yang gue pelajari mungkin beberapa udah gue ngerti dan jam tidurnya. Gue kan kerja malam, kuliahnya pagi kan. Pernah gue nyetir hampir nabrak truk punya. Jadi ya daripada if I'm forced it, makanya gue izin. Ya, gue nggak enak juga sebenarnya di saat itu sama orang tua gue. Cuma orang tua gue bilang ya udahlah pilih apa yang kamu mau pilih. Akhirnya gue fokus ya. Lumayan lah bisa fokus karir dan bisa membuktikan lah dari keluar ini. Tapi ntar mau lagi sih, paling mau belajar kursus bahasa aja untuk communication. Gua pengen kayak lu lah bahasa Inggrisnya. Inggris lu sih bagus banget, gila. Dilan mah Inggrisnya udah oke banget sih. Iya, coba beberapa tuh masih pakai repetitive word yang gua inget aja gitu. Right. Gua mau lebih kayak fluentnya tuh lebih ke bahasa yang memang banyak gitu loh kosakatanya. Iya. Gue spammer kata-kata yang gue ingat selalu. Kayak misalnya maybe gue nggak pakai perhaps ya, atau usually like usual gitu-gitu terus. Cuma yang penting kan inti dari komunikasi ini buat teman-teman juga nih yang males banget belajar bahasa Inggris dan ketika ada orang ngomong bahasa Inggris nggak ngerti bahasa Inggris komennya jangan so Inggris atau dan lain-lain. Gue cuma mau ngasih tahu penting guys untuk belajar bahasa Inggris. Ini. At least just say everything that you can say. The meaning of speaking English is communication. Kalau misalnya Inggris lu benar, ya orang tuh gak akan ngejudge lu juga gitu. Apalagi orang luar lu langsung ngomong sama orang luar, mereka bakal seneng malah lu bisa bahasa Inggris walaupun
beberapa grammarnya salah gitu. Yang penting ngerti artinya apa dan digunakan untuk komunikasi gitu. Yeah. Ya selayaknya aja karena mostly dari mereka ya. Kayak orang luar bisa bahasa Indonesia aja mereka seneng gitu kan. Yeah. Padahal bahasa Indonesia cuma halo saya dari bla 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 gitu kan. Giliran kita mau ngomong bahasa Inggris dikit di grammar parah gitu-gitu nggak boleh lah saribu gitu. Ya, ini tak kasih ya kunci nih ya buat semuanya yang mau belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kalau kalian terlalu fokus sama grammar, percaya deh, pasti lama. Lama banget belajarnya. Jadi, kayak F grammar gitu. Who cares about grammars? No one cares. Kalau misalnya kalian nggak belajar di universitas atau buat kerja atau buat apapun, no one cares about grammar. Gitu. Mereka juga ngomongnya sengaja disalah-salahin grammarnya. Contoh, banyak orang Amerika nih ya, he don't know. Harusnya kan he doesn't know. Yeah. Tapi mereka bilang he don't know. Dan itu membuat mereka lebih fluent. Ngerti nggak sih? Kesalahan itu membuat mereka lebih fluent. Jadi kayak yang terlalu fokus dengan grammar, pasti pikirannya itu ke grammar terus, malah jadi nggak bisa ngomong. Dan ujung-ujungnya juga lebih ke Inggris British gitu kan, kalau fokus grammar. Yes. Dan yang dimana, lu kalau di US ngomong dengan grammar yang sangat, sangat lu lihat, mereka tuh pada, bahkan nggak ngerti karena bukan slangnya mereka gitu. Yang gue pelajarin sih gitu ya. Iya sama. Di bahasa-bahasa lain juga gitu. Jadi belajar itu sejalannya waktu aja gitu. Jangan baru belajar bahasa, grammarnya apa nih? Jangan. Gak akan bisa, percaya deh. Lama. Yang paling penting belajar speaking sih. Lu apa grammar pas speaking? Jadi kita itu kayak belajar kayak bayi aja udah. Bayi kan nggak langsung benar kan grammarnya. Nah gitu sama. Jadi kita belajar itu kayak bayi aja udah. Kita ngomong nanti makin lama kita ngerti sendiri dengan si grammar atau how the language works gitu. Wah, ini buat gue juga pelajaran dan buat teman-teman juga ya pastinya ya. Gue jadi pengen belajar satu bahasa baru. Jadi kan kalau lu mungkin Rusia dan lain-lain, gue pengen belajar Zimbabwe gitu. Mandarin. Iya, karena bisnis di game mostly itu from China kan. So a lot of game developer is from China. Right. If I can speak Mandarin, it will be good for my future also. Yeah. Tapi Mandarin susah banget. Susah sekali. Karena dia ada tones yang harus, tones itu yang harus kita paham banget. Karena kalau salah, artinya juga salah. Semangat. Salah sedikit tuh ya salah. Ya, gue coba ngerti, you are my Pengyo. Pengyo. Wah gila seru banget ngobrol sampai gue nggak ngeliat ini ya. Karena kalau misalnya di podcast seperti itu, kita lebih ngobrol aja, kalian dengerin gitu. Iyalah. Dan dari sekian, lo kan dikenal karena Ome TV ya, ya, yang tiap ngobrol dengan cewek-cewek bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa, bahkan bahasa dia sendiri gitu. Gue tonton sih itu ya. Dan seperti yang lo ngomong juga tadi, lo pernah kayak melihat orang yang di Ome TV itu ngatain itu dan ternyata lo ngerti artinya. Lo punya keseruan sendiri karena ya ngelihat ekspresi mereka ketika mereka tuh ngelihat lu ngerti bahasa mereka gitu. Ada gak sih tapi yang benar-benar orang yang ngatainnya parah banget, yang mungkin lu sampai kaget gitu apa isi kata-katanya dan mungkin kesel juga dengan mendengar kata-katanya. Itu dari negara apa? US. Of course gitu. Dan yang kayak gitu lah ya, go back to your country. Your mother, father, Chinese, blah blah blah. But I'm not Chinese, bro, gitu kan. At least kalau misalnya mau judge, cari tahu dulu, lu dari negara mana gitu kan. Indonesia. Oh, Indonesian gitu. Kayak dianya udah salah gitu kan nyebut dari Chinese. Terus kayak bilang, I'm not Chinese, man. Okay, Japanese, whatever gitu. Tapi kayak orang nggak sekolah ya. Maksudnya nggak tahu negara-negara loh. Jadi dia bener-bener fokus coba udah Amerika dan Kanada gitu. Jadi itu kenapa ya? Kayaknya seakan-akan mereka tuh kalau udah ngeliat orang Asia, oke, ini either Chinese, Japanese, or Korean. Iya 3 itu aja. 3 itu aja yang mereka tahu gitu kan. Jadi kayak lucu sih sebenarnya. Kayak mereka ngata-ngatain kita sebenarnya, man, you don't know anything gitu kan. Like what are you talking about? Terus mereka udah kayak nggak belajar geografi. Mereka suka begini nih, sering banget begini ya, cincong gitu. Gini nih mata biar sipit. Iya, cincong gitu. Nah, gitu aja sih. Cuma kalau sekarang mah ya diketawain aja lah udah. Itu yang mungkin hardnya ya bisa dibilang. Keluh kesah dari membuat Ome TV internasional pakai VPN gitu. Yeah.
Tapi yang good-nya dari sekian banyak wanita yang ditemui di Ome TV, ada gak sih yang paling berkesan dan kenapa alasannya? Kan tadi yang ini, sekarang ya yang good-nya dong. Sebenarnya nggak di Ome TV ya sebenarnya, tapi karena Ome TV. Oh ya. Jadi kita ada, maksudnya Ome TV juga punya komunitas juga lah ya. Dan salah satu temen itu sempat buat kayak Discord gitu. Dimana di Discord itu kayak semuanya kayak video call bareng, ramai gitu kan. Di Discord. Anjir, ada komunitas Ome TV. Gue kira Ome TV literally kayak stranger to stranger. Ya. Ada komunitas. Jadi kita kayak pas udah kenal-kenal, terus udah kita masuk ke dalam Discord itu. Jadi udah YouTuber pada di sana, sama orang-orang yang ditemuin sama YouTuber juga ada di sana gitu. Nah, sekali gue masuk ke sana. Iya, adalah namanya Tuba. Iya, udah kita ngobrol-ngobrol. Ini yang lu samperin itu kemarin? Ngobrol-ngobrol, sampai sekarang gitu. Oh, yang ini? Oh, jadi itu ketemunya dari komunitas Discord, bukan langsung Ome TV pure? Bukan. So, most of the Ome TV content creator is from Discord? Maksudnya gimana? Kayak mereka punya konten tuh, nanti kalau udah ke depannya kayak udah orang yang sama itu lagi, itu bukan dari pure dari Ome TV. Tapi kalau misalnya ketemunya orang yang sama gitu ya? Enggak, itu udah di Discord atau dari Zoom gitu. Buatnya gitu mereka. Oh, jadi Ome TV itu cari yang oke, yang mungkin di next-nya ada episode selanjutnya gitu, yang memang mereka juga willing untuk mengikuti kita punya konten. Iya. Baru next-nya kita janjian ke Discord. I see. Gitu, bro. Gue polos berarti, gue kira setiap Ome TV content creator tuh langsung dari Ome TV aja gitu, pencet sampai ketemu lagi. Weh, you again, bla bla bla. Oh, kalau gitu bisa juga. Oh, bisa juga. Cuma mostly pasti kalau memang mereka mau ini pasti dari Zoom atau Discord. Kalau mereka mau ketemu lagi ya. Gitu. Wow, oke. Berarti sampai lu ke negaranya kan kemarin? Iya. Gue sempat nonton juga tuh. Dan sama sikapnya pas di Ome TV, maksudnya oke gitu, sesuai kan? Malah sebenarnya pas dari kita ketemunya online ya, kita ngobrol di online. Udah gak ada beda ya pas ketemu offline kan? Gue kayak nggak ngerasain apa-apa, tapi kayak pas ketemu langsung, jadi kok ada dak-dik-duk hatiku. Aduh, langsung gak sih? Gitu, bro. Kalau sekarang zamannya naturalisasi. Bukan di bola aja ya? Iya dong. Masa di bola doang? Masa di bola doang? Bisa dong. Iya kan? Masa import, bos. Ya kan, yang lokal kan udah biasa kan. Ada gak sih tokoh yang menginspirasi lu? Ini tokoh nih maksudnya tokoh pahlawan atau tokoh siapa aja? Ya kayak itu kayak mau beli sesuatu gitu di toko. Nggak tokoh dong, ya siapapun lah. Oke, ada lah pasti. Ini dalam segi dari bahasa ya mungkin ya. Itu ada namanya Lao Shu, dia itu bisa banyak banget bahasa, mungkin 20, tapi dia udah almarhum sekarang. Orang Amerika, kulit hitam itu jago banget. Bahasa favoritnya itu Chinese, Mandarin. Tapi dia bisa yang lain juga kayak Cantonese, terus ada Kanton even bisa. Sebenarnya kalau udah Mandarin nggak perlu Kanton. Saking dia cintanya sama bahasa apa namanya Chinese gitu kan. Terus satu lagi ada Xiaoma, sama orang dari ini juga, dia bisa banyak bahasa. Jadi kayak ketika udah mulai lose interest gitu kan, atau malas belajar bahasa, itu biasanya ngeliat orang berdua ini. Jadi kayak biar jadi termotivasi lagi gitu. Wow, luar biasa. Dan untuk sekarang, lu kan berarti udah bisa 8 bahasa ya, bener nggak? Enggak, banyak banget itu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Amin lah, amin. Ada target satu bahasa lagi yang lu mau lancarin, mungkin di deket-deket ini? Which language? Aduh, gue tertarik banget sama Jerman ya sekarang ya. Jerman? Ich liebe dich. Oh. boleh. Ich liebe dich ya. Gitu. Wah. Good morning. Bener-bener bahasa-bahasa susah semua ya yang lu mau pelajarin ya? Bukan ini ya, sebenarnya kayak nggak tahu, bahasa itu menarik aja. Buat gue itu kayak menarik banget gitu bahasa Jerman. Apalagi seneng banget sama seriesnya Dark. Kalau tahu. Oh iya. Yang dari Jerman dan itu gara-gara itu kayak anjay pengen banget nih karena bahasanya menarik banget sih. Lu nonton Dark pusing sih. Dan lu langsung mau belajar bahasanya ya. Iya, sekalian.
Tapi mostly bahasa lu berarti dari Eropa semua ya? Iya. Kalau Asia mungkin Korea sih. Korea. Tapi katanya lumayan gampang Korea dibanding Jepang yang kanji sama hiragananya banyak pilihan. Iya, I think so too ya. Tapi mungkin belum. More faster I think for you lah. Mungkin ya, nggak tahu ya. Karena dari segi penyusunan katanya kan juga beda kan. Penyusunan kata itu kayak bahasa Turki, jadi kayak kalau kita mau bilang, ini koreksi kalau salah ya. Ini kalau misalnya kita mau bilang, aku mau makan, di mereka makan, aku mau. Oh. Jadi penyusunan kata itu gitu. Jadi bukan subjek, terus mau makan, tapi makan, aku mau gitu. Pergi, aku mau gitu. Hana dulcet net, itu dia. Oke, dan dari semua bahasa yang paling susah dipelajari ini bahasa apa? Dan kenapa? Ini bahasa yang Vicky Naki pernah pelajari ya, Rusia. Kenapa? Karena itu dia tuh grammar susah dan apa namanya ya, form dari kata-kata itu banyak banget. Maksudnya konjugasinya itu banyak banget. Contoh, kalau misalnya di bahasa Inggris, itu yang dikonjugasikan hanya kata kerja doang. Misal, eat, ate, eaten. Ya kan? Jadi cuma 3 doang nih. Nggak banyak gitu. Dan kalau misalnya kayak orang, people, nggak pernah berubah kan? Kayak people. Nggak peduli occasion-nya apa, nggak peduli waktunya kapan, nggak peduli subjeknya siapa, pronoun-nya siapa, pasti people gitu. People ya people, nggak akan terganti. Tapi kalau di Rusia, ini people bisa beda. Jadi bukan hanya kata kerja doang gitu. Kalau kata kerja kayak misalnya kayak ngomong itu gavarit. Aku ngomong gavaryu, gavarish, gavarim, gavariete, gavariat, gavariot. Jadi kayak banyak gitu. Formnya banyak banget. Nah, dan people itu bisa berubah juga. Lujay itu people. Lujay itu orang ya. Lujay, lujier. Jadi kayak banyak gitu, bro. Jadi ya itu gitu. Dan ketika ngomong ini sama orang Rusia, mereka ngomong kayak gini. Jangankan buat elu, buat kita orang Rusia aja susah. Mereka pada ngomong gitu. Jadi kayak, oh ya udah, alhamdulillah gitu. Susah banget ya. Rusia. Susah banget. Tapi sekarang udah benar-benar fluent. Kalau dibilang benar-benar fluent, enggak sih. Sama kayak bahasa Inggris dibilang benar-benar fluent juga enggak ya. Jadi yang ketika bisa speaking lah ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Dan di kehidupan sosial sekarang lebih nyari teman orang Indonesia atau orang luar nih? Kalau teman hidup kan udah tahu tadi kan. Iya. Masuk kayak dia. Masuk nggak? Masuk banget ya. Ini kalau dia nonton ya, coba kita kasih begini. Ini naturalisasi, Bos. Aduh. Nyari teman orang Indonesia, teman luar jadinya. Kalau untuk sekarang. Temen nih ya? Iya. Temen ya Indo sih. Indo lah ya. Lebih enak juga ya ke depannya untuk mungkin bisa bisnis bareng. Iya, bisa ya. Betul. Kalau temen gitu. Temen hidup kan udah. Enak nih mancing-mancingnya. Seneng banget nih gue nih gini-gini nih. Seru nih. Seru dong. Coba ceritain perjalanan hidup. Lo sampai bisa terkenal seperti ini, tapi pakai bahasa Spanyol, habis itu translate ke Indonesia. Gua sih mau dengar suara lo jadi model banding Hans. Oke, vale. Pues estaba en la universidad, ¿sí? Y me gusta mucho aprender cosas, idiomas, cosas nuevas o algo así, y ya está. Traté de aprender cosas nuevas también, y algunos idiomas, como español, el ruso, el turco también, y me gusta mucho de inmediato, tío, que vas a fliparlo, ¿eh? Y luego encontré esta aplicación llamada OmeTV, donde podemos hablar con la gente del mundo y de extraños, y ya está. Y después de un tiempo he tratado de grabar vídeos para YouTube y uno de ellos se volvió viral, ¿vale? Y sí, sigue hasta ahora, que me gusta mucho hacer esto. Gracias. Sí. Gue langsung money heist sih suka gue. Oh, si profesor ya? Iya, Anjay. itu persis ya kan. Terus ntar tinggal jadi siapa Berlin atau
Tokyo-nya gitu atau ya gue main main Resident Evil 4 kan itu mostly pada zombie-zombinya Ganados ya. You know Resident Evil 4? Oh, It's tahu, a tapi gue nggak main village in Mexico kan. Oh iya. Ya. Jadi zombinya ngomong bahasa Spanyol gitu? Ya, puta madre. Ngomong gitu? Iya. Anjay, puta madre. Cabron. Cabron. Nah, Iya, itu anjay, kasar-kasar semua ya. Cuma tahu bahasa kasar aja gitu. Nah, itu artinya apa tadi dalam bahasa Indonesia? Itu panjang banget ya, by the way. Kayak pas waktu kuliah. Pas waktu, lupa udah ngomong apa tadi. Astagfirullahaladzim, lu nanya gue lagi. Kita nggak ada yang ngerti lagi. Lu ngerti nggak? Lu kan bapak lu keturunan Meksiko katanya. Nanti yang translate tolong ya, translate di bawah ya. Ya. Siapa yang translate? Tadi gue ngomong apa ya? Gue ngomong apa ya? Ya udah, pokoknya intinya ngomong pas lagi kuliah, itu suka belajar hal baru sampai akhirnya belajar bahasa. Terus ya udah coba-cobain upload video, terus akhirnya salah satu video yang diupload viral gitu. Oh, oke. Itu jadi kayak sampai sekarang meneruskan itu. Kayaknya itu deh, kalau nggak salah. Oke. Iya. Di translate lupa ya. Gracias. El Fuego tadi ya? El Fuego? El Fuego? Nggak tahu, El Fuego apa ya? Mungkin nggak Spanyol, mungkin Spanyol Meksiko kali. Ya. Fuego. Karena dia Spanyol Argentina, Spanyol itu mereka punya banyak. Kalau di Spanyol misal kayak ada Vale, itu kayak oke, tapi kalau di Meksiko itu nggak ada, gitu-gitu. Jadi kayak mereka juga punya ini. Spanyolnya juga beda ya? Yeah. I see. El Fuego. Tapi pernah denger sih. Iya kan? Biasa mostly Meksiko begitu pakai bahasanya, sering ada El Fuego gitu. Last but not least, I think, untuk question dari gua. Siapa orang yang paling berjasa di hidup Vicky Naki dan apa yang mau lu sampaikan buat orang tersebut? Yang paling berjasa ya. Yoi. Orang tua sih paling ya. Karena Alhamdulillah. Apapun yang gue lakuin, mereka nggak pernah ngomong jangan atau kayak ini, pasti selalu support gitu. Apalagi dulu, ketika dulu kan habis tamat sekolah ya, itu gap year setahun. Oh, kalau maksudnya kosong setahun tuh? Kosong setahun. Jadi kayak hidup dulu itu di kamar doang. Jadi walaupun itu kayak orang tua sering ngecek ke kamar, tapi nggak pernah yang ngomong kayak mau jadi apa sih begini. Gitu. Nggak pernah yang ngomong aneh-aneh gitu lah intinya. Jadi kayak memang benar-benar apapun yang dikerjain selalu disupport gitu. Walaupun kayak waktu itu gap year, ya udah disupport juga gitu kan. Jadi kayak ya kalau misalnya mereka nggak begitu mungkin I don't know who I am right now. So thank you mom and dad. Thank you so much. Luar biasa. Kita mau bahas yang lebih santai sehabis ini. Tapi pastinya gue setuju banget. Itu setahun lu di kamar gak ngapa-ngapain. Sebenarnya bukan gak ngapa-ngapain. Lu mencari jati diri. Itu setuju gak? Setuju. Research apa yang akan lu mau kerjakan. Karena gue juga sebelum gue jadi YouTuber gue begitu juga sih. Iya, bisa jadi sih. Karena mungkin di umur-umur yang kayak itu kita belasan mau ngapain sih ya? Iya. Bener sih. So, ya terus pas belajar bahasa atau kayak ya kalau mau kuliah ya silakan gitu-gitu, pas mau berhenti kuliah ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi kayak mereka selalu support gitu. Yang penting Vicky-nya seneng udah. Selagi positif nggak apa-apa. Luar biasa. Vicky Naki teman-teman. Gitu. Dan yang pasti lu main game juga dong. Wes, ini main nih kita. Ini bisa seru. Jadi tadi ada ngobrol-ngobrol sedikit sebelum kita melakukan podcast ini dan ternyata Vicky Naki main banyak game. Gitu. Ya, sebentar lagi kita mau buy one ya. Kita mau buy one Minecraft rencana. Tekken dong. Kenapa Minecraft? Mau buy one apa? Bikin istana kita kan. Nyari diamond. Nyari diamond bareng. So, Vicky Naki, fun fact-nya, dia main Tekken 8 juga. Dan dia pakai karakter sialan. Yang baru aja di nerf. Dragunov. So, Dragunov karena dia adalah Sergei dari Rusia. Pas gitu. Banget. Dia nggak pernah ngomong. Makanya selalu misterius. Iya, dia paling gitu. Serangannya juga gitu, bisa berayap gitu. Dan gue Jin Kazama. Jadi boleh lah nextnya kita coba-coba lah ya. Coba main gitu ya. Coba main.
Sambil ini kan, sambil ntar gua record, kayaknya seru juga gitu. Tapi sering main ya? Sering banget. Gua udah Fujin sekarang. Oh. Fujin udah rank biru lah kita bahasanya. Abis Fujin, Raijin gitu-gitu, baru Tekken King, Tekken God. Habis itu Destruction apa sih? God of Destruction. God of Destruction. Wah, aja tahu ya. Seru nih. Kalau nonton sih sukanya nonton Kazuya sih senangnya. Kazuya, orang Korea bukan yang main? Bukan, TMM tau nggak? Oh, TMM, ya. Itu jago banget tuh. Jago banget. Wave dash-nya. Wong. Itu kayak... Dorianya gila sih, Dorianya parah. Kan kalau Kazuya ada 3. EWGF kan. EWGF itu adalah Electric Wind God Fist. Nah, itu jadi cepat dia, berarti dong? Ya, Wind God Fist biasa, Electric Wind God Fist yang ada listernya, kan dan yang perfect. EWGF yang susah kan ya? PEWGF, bukan EWGF doang. Jadi Kazuya itu ada 3. Berarti yang terakhir frame-nya lebih Kecil lagi, lebih cepet banget. Cuma 11 to 12 frame. Itu literally kayak jab biasa. Jadi perfect electric wind god fist. Itu tombolnya harus bareng gitu kayak anjir. Gue pakai Jin Kazama kan nggak ada ya, cuma 2. Oh, kalau di Jin nggak ada ya? Kita kan soalnya bukan god fist, hook fist. Iya, dia gini kan. Ya. Iya. Dia jadi langsung kena tornado. Iya, kalau yang si Kazuya kan dia keangkat tanpa tornado. Yes, gitu. betul. Jadi ya itu gila banget. Saya berarti ya. Susah sekali. Berarti nggak bisa di punish dong kalau PWGF. PWGF bisa dibilang itu malah buat punish orang gitu. Jadi kayak misalnya nge-whiff dikit langsung diangkat. Iya benar ya. Itu orang-orang jago udah perfect. Tapi gimana ya maksudnya kalau mau side step terus deng habis itu. Maksudnya side step habis itu PWGF gimana ya caranya? Kok bisa secepat itu ya? Ya itu udah orang-orang jago. Kalau gue sih gue biasa side step pencet. Kalau gue stick ya, pencet 2-nya. 2 kan pukulan ya. Yeah. 2-nya sama pencet kanan itu barengan. Oh. Jadi kan kita harus kalau untuk stance PWGF kan kanan kiri kanan bawah kanan kan harus neutral state dulu kan. Pas kanan bawah kanan barengan. Oh, ya. I see. Nah yang PW itu yang perfect itu harus lebih cepat lagi. Itu orang-orang gila semua sih. Di Indonesia yang jago siapa? Di Indonesia yang jago Bang Pandu, Raditya Dika. Hah? Bang Pandunya Raditya Dika, Pandu Moto. Bang Raditya Dika juga main Tekken, what the fuck? Main kemarin diajarin sama Bang Pandu. Tapi Bang Pandu yang salah satu yang jago. Oh iya. Itu kalau YouTuber ya dia salah satu yang jago, dia udah Tekken God of Destruction juga kayaknya. Dia pakai Eddie, dia juga mau turnamen kemarin. Dia ngajarin gua karena gua baru main Tekken. Oh, gue belum download ini lagi DLC-nya si Eddie. Oh, Eddie ya. Kan ada Entah kapan-kapan DLC kita. Iya. Eddie. Jadi gua Tekken 7, Tekken 6 mainnya santai, main spam doang. Kayak cuma tombol-tombol gampang doang. Nggak main combo. Iya, baru belajar combo di Tekken 8 karena gue baru fokus fighting game itu di Mortal Kombat. Jadi gue pindahan dari Mortal Kombat. Mortal Kombat ada fighting game ya? Mortal Kombat bukannya Shaolin Monks ya? Kamu bocil Mortal Kombat Shaolin Monk kah? Mortal Kombat is a fighting game. Yang main di rental PS dulu ya. Itu Shaolin Monk tuh crossover-nya versi nggak lakunya kalau di Amerika. Tapi paling terkenal di Indo karena ada di rental PS. Mortal Kombat is a fighting game. Oh, ada ya? Bukan ada, emang dia itu literally fighting game. Sebelum Tekken dia udah ada duluan, weh. Lah serius? Mortal Kombat is a fighting game. Sebelum Tekken dia udah ada dulu. Berarti yang dari orang asli tapi diambil jadi stop motion gitu dulu. Berarti bukan sebenarnya Shaolin Monks ya? Shaolin Monk itu adalah crossover-nya. Jadi si Midway perusahaan Mortal Kombat-nya dulu itu pengen bikin mode baru lah karena dia terinspirasi dari God of War 1 kan di saat itu kan PS2 kan. Gimana kalau kita bikin kayak God of War 1 aja, coba sesekali dengan cerita Mortal Kombat. Di Amerika cuma 1 juta kopi, nggak laku. Ya udah, berarti ya ini nggak tahu nih ya, mungkin ada yang nggak gamer banget, tapi nggak mungkin lah ya kalau di channelnya Dylan mah. Aman, masih. Tapi kalau misalnya nggak gamer, pasti ada yang sama kayak gue deh kayaknya. Enggak sih, sebenarnya emang gue aja ya? Bukan, ini adalah pengetahuannya bisa dibilang tuh, Mortal Kombat soalnya nggak gede banget di Indonesia. Oh, iya. Iya, jadi wajar kalau gue aja juga, maksudnya belum lama ini kayak sekitar 2015 gue baru tahu Mortal Kombat aslinya itu game fighting. Tapi gue sebenarnya kalau fighting ya, dulu seneng Bloody Roar. Bloody Roar. Kenapa sekarang nggak ada? Coba.
Jadi Menurut itu kan pandangan gamer nih ya. terlalu banyak collab ya Body Roar itu ya. Masa? Hah? Iya itu kan ada collab sama si God of War juga. Hah? Serius? Iya. Ada nggak sih? Itu Soul Calibur. Soul Calibur ya? Bloody Roar yang Roar mah yang anime yang agak Dari binatang. yang binatang ya? Iya, iya. Tahu nggak? Iya, gue tahu. Perusahaan bangkrut. Oh iya. Bangkrut. Itu PS2 kan? PS2 kan? Jadi Satu, bro. oh bukan PS2 ada juga ya? Jadi dia di PS2 ada lagi. Iya kan? Pas bikinan PS2 kurang laku. Iya, gue Tapi mainin yang PS1-nya PS2 laku kan? PS1-nya laku. Satunya laku. Makanya itu seru gila itu game dulu. Jadi ya Bisa jadi binatang-binatang kalah itu. saing ya. Soul Calibur malah yang gede kan? Iya. Soul Calibur sama Tekken tuh sama ini ya. Ya satu perusahaan. Tapi sekarang fighting game paling ini Tekken. Tekken. 3D fighting game yang paling oke lah. Kalau mau versi sedikit fan service ya Dead or Alive. Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Dead or Alive. Iya. Zombie-zombie dong berarti. Bukan. Kamu harus searching gamenya. Coba ya. Iya, itu game sangat bagus Dead or Alive. Ada yang gratis loh. Ada yang gratis. So it's a fighting game that you really focus with the screen. Dead or Alive. Alive fighting game gitu. Ya. Tada! Very good. Ya sialan kok. Kok begini-begini? Ya itu dia. Otak. Ini mah nggak fokus fighting nanti. Berbahaya ini ya. Iya, itu game yang sangat ya. Kadang kita nggak fokus combo sih kalau main. Nggak fokus, bisa salah-salah input nanti. Iya, salah input. Main game tangan satu susah juga sih kadang. Iya, jadi lanjut ya kayaknya ya. Lanjut. Offside nih kayaknya nih. Print aja. Offside. Jadi selain Tekken main game apa aja, Bro? Tekken, Dota. Dota. Kadang-kadang masih balik ke Minecraft juga. Kalau Minecraft juga main. main. Kalau soalnya seneng banget apa? Survival dan Lebih seneng apa sih? Main kreatif sih. Lebih seneng Oh, kayak iya. build gitu. Terus chill gitu. Seneng Minecraft. building ya. Habis itu main apa lagi? Game story mungkin? RDR 2. Wah, Yang tadi. Arthur Morgan. Take your horses, Micah. Wah, itu seru banget sih memang. Story-nya deep banget dan bisa dibilang kita jadi merasa peduli dengan karakter yang kita pakai. Yes, betul. Ya kan? Itu kayak ngerasa jadi diri sendiri udah. Iya. Itu si Arthur kayak merasa kita tuh Arthur udah. Semakin, lu berasa gak semakin story-nya jauh, semakin mukanya pucat dan kayak batuknya lebih sering kan frekuensinya. Itu sedetail itu. Itu keren banget. Ini bukan spoiler. Kalau lu nggak main sih ya salah lu. Udah lama ya gamenya. Iya itu bukan spoiler. Itu RDR 2 berarti 2000 berapa ya rilisnya? 18. Anjir, Itu 18 awal di PS4. Versi PC belum lama ini kan. Versi PC 2019-an 19-an. ya. Iya. Iya. Soalnya gue baru main 2022 soalnya di Ya, PC. pas free lah. Saat itu kan mungkin kita lagi sibuk grinding hidup dulu, Benar baru sih, pas nyantai main game. Itu keren banget RDR 2. Lu udah main RDR 1 juga? Belum. Itu RDR 1 cerita setelah Setelah RDR 2. kan Iya. katanya makanya itu bagus. Maksudnya sering selesai main itu sering lihat tentang inilah ya. Iya, harus RDR 2 gitu. fun fact-nya Iya. gitu-gitu, walkthrough. Jadi Tapi memang kayak- downgrade banget grafiknya pasti. Katanya lebih bagus main RDR 2 dulu baru ini jadi ceritanya nyambung. Iya, Lebih nyambung. Kita jadi mainin John kan kalau Iya. yang satu kan. Itu lanjutannya dari RDR 2. Iya, benar. Kalau lu Tungguin apa? aja nih. Game apa namanya? Single player paling suka. Gua Cyberpunk. Orang bilang banyak bug kan. Itu khusus versi konsol. Kalau misalnya versi PC-nya bagus. Gue main di PC kan. Oh, oke. Itu Cyberpunk satu-satunya mungkin yang gue keluar air mata pas ending tamat. Oh ya? Ya, sebagus itu story-nya. Jadi lu sama persis kayak main RDR 2. Karakter itu bakalan sakit, tapi sakitnya tuh next level lah. Wah, ini Lu harus coba, gue nggak mau spoiler lagi. Mager banget nih, Tapi sakit-sakit itu keren banget. Jadi ada pilihan yang lu pilih itu bakalan sama ngaruh berarti? juga. Iya. Kan iya. RDR kita kan milih-milih ini kok untuk apa segi Iya. dialog segala macam. Kita kan milih juga tuh. Lu bisa 3 faksi bahkan kalau di Cyberpunk awalnya. Jadi you can be a corp, so you like corporate, Iya. ya, corporate RAT.
Ya bisa dibilang lu bekerja di perusahaan yang memang lumayan kuat ya. Bukan lumayan kuat, yang paling kuat, yang megang negaranya bahkan kalau Corp. Itu awalnya doang. Terus lu bisa nomad. Nomad is like you living outside Night City. Night City itu kayak kota utamanya si Cyberpunk. Oke. Night City kayak New York lah versi sekarang. Yang ketiga adalah City Kid, kayak Night City Kid lah. Bisa City Punk ya. Dia tuh jadi memang penduduk asli sana, anak punknya gitu. Oke. Kalau gitu, kalau game sih kita kayaknya bisa 2 jam ya bahas ya. Iya sebenarnya. Oke, kita udah di sesi fun fact about Vicky Naki. Dan pastinya lu tinggal apa ya? Bilang iya aja sih. Kayaknya lu udah menjelaskan hampir semuanya ya. Ya udah. Dan Iya. Oke, itu dia fun fact. Anjir. Aduh. Pernah menjalin hubungan dengan YouTuber asal Turki. Apakah benar? Oh, kalau YouTuber ya salah dong berarti. Kalau dia kan bukan YouTuber. Oh iya. Enggak. Iya, dia bukan YouTuber dia. Dia teman hidupku. Anjir. Nice. Gimana? Seru. Oke banget. Bisa nggak? Iya. Bisa kan? Itu masuk. Masuk. Kayak set. Tempat liburan paling disukai Vicky adalah Turki, apakah benar? Dan alasannya Benar. Karena udah 12 kali ke sana. hah, 12 kali? 12 kali, Bro. Ini mah memang udah cinta, bro. 12 kali ke sana. Suka banget sih. Turki. Kapadokia udah ngeliat setiap hari lah ya. Oh, kalau Kapadokia belum malah. Belum. 12 kali ke Turki nggak ke Enggak ke Kapadokia? Kapadokia, It's enggak. my dream, mas. Itu. Iya, enggak. Karena kita udah commit gitu kan. Jadi gini, dia itu nggak boleh keluar kota sama mamanya, apalagi berdua. Jangan dong. Oh ya. Ya, nggak boleh. Not Jadi, moran. jadi kita kayak, ya udah nanti aja deh. Kalau misalnya sudah seperti Rizky Febian dan Mahalini. Wes, gila ini undangannya bro ya. Gue dukung. Insya Allah jadi bisa. Insya Allah. Semuanya kita mah berencana ya. Iya dong. Mudah-mudahan. Baru nanti pas udah Baru kita ke kesana. Kapadokia dan Wah, langsung ngomongnya it's our dream. Iya. Gila. Bukan it's her dream lagi. Iya. Our dream. Our dream. Exactly. Vicky Naki jago beatbox. Coba dong sedikit aja. Aduh, kalau jago. Oh, jadi gini. Ini yang tadi gue bilang kayak suka belajar hal baru, salah satunya beatbox. Oh. Lu bisa beatbox kan? Anjir. Lebih dapet cok. Ya. Terus apa lagi ya? Ya gitu-gitulah. Sama Ini mah udah advance gila. something like that. Damn, Vicky Naki, tepuk tangan teman-teman. Di rumah juga ya. Dan kita ke sesi Disordered. Sebelum kita lihat Instagram yang seru-seru ya, yang gue udah posting, jangan lupa dicek. Harusnya kalian kalau cek lagi ya udah telat. Karena ini udah di-upload dulu. Di-upload videonya. Iya. Punya umur 4 tahun seumur hidup atau 90 tahun seumur hidup? Wait, gimana? Punya umur 4 tahun seumur hidup Punya umur 4 tahun seumur hidup, atau 90 tahun seumur hidup? 90 tahun seumur hidup. What does that mean? 90 tahun seumur hidup. Oke. Yeah. Just choose one of that. Oh, alright. Yeah. Okay. Video call apa sleep call? Video call. Rusia atau Spanyol? Spanyol. Ankara atau Istanbul? Istanbul. Turki part of Asia atau Turki part of Asia. Europe? Asia. Tukbakiara atau Halina? Coba kira. Oke. That's Wait, speaking- Halina siapa, bro? Kalina. Kalina siapa ya? Halina. Halina siapa ya? Lu udah lupa berarti ya? Iya, soalnya gue nggak mengingat cewek-cewek yang lain. Sih.
Masuk. Wah, gue seneng banget di sini nih. Bro, Bisa masuk banget nih. Bro, you reach so hard. I think you can start to make a Riz content. Riz, ya? Riz. Gila. Make a transition and Riz. Oh iya banyak tuh sekarang gitu-gitu. Itu seru sih. Yang itu juga seru. Bener, Bro. Cuma kan ya cuma satu cewek yang diingat. Jadi Riz only for Content. that one girl, her only lah ya. Exactly. Kita lihat yang di Instagram langsung teman-teman. Sebelum kita ending podcast ini seru banget ya. Kita ngobrol gak berasa loh. Gak berasa udah berapa ini? Oke, kita sudah lihat Instagram dan kalian sudah menanyakan 3 pertanyaan. Gue udah ambil 3 pertanyaan nih. Ini seru banget kayaknya. Oke. Kalau kita tanyakan langsung ke orangnya di sebelah gua, yaitu one and only Vicky Naki. Infokan cara mengumpulkan niat dan kepedean untuk belajar bahasa asing, Bang. Oke. Dia pemalu ceritanya tuh. Seorang pemalu, ada tulisan begini. Oh, memang Seorang dijelaskan pemalu. ya? Iya, kayak anime gitu. Seorang pemalu. Dari Ricky Hermano. Oke. Mungkin ini secara general dan dari pengalaman aja ya. Karena gue juga dulu sebenarnya introvert. Mungkin sebenarnya sampai sekarang sih. Cuma kalau sekarang bisa lebih memposisikan diri lah. Gitu. Ketika kita ingin belajar bahasa, kita harus tahu dulu nih bahasa mana yang pengen kita pelajarin. Jadi jangan kita pelajari bahasa yang misal yang banyak digunakan orang, tapi kita yang nggak suka. Karena ini susah. Ini susah banget. Ketika kita belajar hal yang nggak kita suka, pasti susah. Karena belajar sebentar udah, aduh malas ya, aduh susah ya, aduh ini pasti udah ngeluh. Gitu. Kepaksa. Jadi kita harus cari tahu dulu. Siapa tadi namanya? Ricky Hermano. Oke, Ricky harus cari dulu bahasa yang mau dipelajarin ya, Ricky ya. Udah dicari, udah mau nih, udah niat gitu. Wah, baru mulai pembelajaran. Gimana caranya? Caranya itu bisa dari basic dulu. Banyak di YouTube lah, basic bahasa. Misalnya mau belajar bahasa Korea, basic bahasa Korea gitu. Udah basic bahasa ini, udah lihat aja dulu beberapa kata atau sentence gitu ya. Nanti kalau misalnya udah bisa, sekarang banyak ada AI. Salah satunya gue pakai AI. Belajarnya pakai AI, terus ada di YouTube bisa lihat vlog orang-orang Korea gitu kan. Tinggal cari konten apa yang disuka, misal suka konten game gitu kan, cari konten game yang berbahasa Korea gitu. Jadi nontonnya nggak akan bosen. Intinya gitu, cari sesuatu tuh yang biar nggak bosen aja. Habis itu pilih metode-metode pembelajaran, jangan cuma satu. Karena manusia ini orangnya bosenan gitu kan. Dan kita itu butuh beberapa metode dalam belajar yang bisa kita pakai ketika kita bosan sama yang satu, kita pergi ke yang dua. Misal senang baca, beli buku yang belajar bahasa Korea, baca. Kalau lagi bosan, nonton YouTube dengan konten yang ingin dinonton atau pakai AI ya, gitu-gitulah ya. Untuk masalah apa tadi di sana? Dia pemalu. Tuh, pede ya. Nah, masalah pede ini pasti karena apa? Karena kita takut salah kan. Kalau kita nggak pede, biasanya kita takut salah. Karena apa? Mungkin grammar kita jelek segala macam. Jadi gini, ambil dari contoh yang udah gue pernah jalanin. Ketika kita ngomong atau mencoba buat ngomong sama orang luar pakai bahasa mereka itu udah respect-nya gila-gilaan banget. Jangan bener dulu. Mau ngomong bahasa mereka itu mereka udah respect banget. Jadi ketika kita malah kayak nggak pede, itu sebenarnya salah banget sih. Karena mereka udah gila loh. Lu mau belajar bahasa kita, wah man, you're amazing gitu. Bahkan baru ngomong halo aja mereka udah kayak setuju. Gitu. Jadi jangan sampai nggak pede ya. Dan harus benar-benar pede karena ya itu tadi, mereka sangat-sangat menghargai kita. Dan jangan terlalu peduli sama grammar. Jadi dari awal-awal fokus banyakin vocabulary. That's how you do it, Ricky. Thank you for the question, bro. Namanya Tono Blaze ternyata. Tono Blaze ya. Tono Blaze. Ya. Wow. Dari PP-nya anime dia, makanya suka pemalu dia. Iya. Semangat Tono Blaze, semoga kamu bisa ya. Yang penting apalagi kalau belajar bahasa Inggris gitu ya. Jangan pakai kata-kata statement, nggak bisa bahasa Inggris itu. Jangan. Iya. Penting. Betul banget. Next question dari baru Ricky Hermano. Oh, yang tadi itu Tono Blaze ternyata. Iya, Tono Blaze. Okay, Tono. Iya. Thank you, Tono. Kalau kontennya udah nggak Ome TV lagi, pengen konten yang kayak mana nantinya? Jadi tau gak sih, sebenarnya Ome TV lagi error sekarang, bro. Oh, kenapa tuh? Pokoknya
apa namanya, dia kayak loading mulu, jadi nggak keluar gambar kita dan kita nggak bisa nyari orang. Dan ini udah banyak banget yang kena YouTuber Ome, dan sampai ada yang IT yang selesai ya, yang bukan kayak gue yang nggak selesai. Jadi dia IT yang selesai dan dia bisa kayak buat code buat dimasukin ke Ome-nya, jadi kayak seakan-akan nge-hack si Ome TV. Jadi kita bisa sampai bisa buka gitu. Dan kemarin baru bisa fix Ome TV-nya. Jadi gue udah lama banget nggak konten. Oh. Gara-gara itu Ome TV-nya error gitu kan. Nah mungkin itu alasannya si Ricky ini bertanya itu. Nah kalau misalnya nggak ada Ome, TV, ya. paling kontennya nanti yang ke sekolahan, yang kayak gue bilang ke sekolahan sama ya ke negara-negara langsung sih. Langsung tour gitu ya. Iya. Itu kan konten yang susah ya pokoknya. Kalau dibandingkan dengan Ome TV yang of course lu di depan studio gitu, di depan komputer. Ada gak yang konten di depan komputer yang mungkin ini dari gue ya. Maksudnya itu kan yang susah. Kalau yang gampangnya, yang memang syutingnya cuma di studio. Studio ya. Ya. Selain Ome TV? Mungkin podcast kali ya, tapi sama bule-bule ya yang ada di Indo. Iya. Itu sih paling. Jadi kayak ceritain gimana kok besok sampai ke Indonesia, ngapain ke Indonesia gitu kan, suka nggak sama Indonesia gitu kan. Terus ya gitu-gitu sih paling. Have you ever tried Omegle? Omegle, nah. Karena nggak bisa. Di blok ya di sini? Di blok, jadi nggak bisa buka gitu. VPN bisa kan? Nggak bisa juga, udah coba. Ome TV lah yang bisa gitu. Yes, Ome TV lah yang Dulu bisa. kan sebelum Ome TV, Omegle lah. Iya, benar. Dan Omegle juga sekarang udah nggak ada kan. Ya. Last question from Honjaya. Apa hal yang paling disyukuri pada saat ini dan apa hal yang paling disesali di masa lalu? Bang Vicky Naki. Dalam juga nih. Wah ini siapa sih ini namanya? Dalam banget lagi. Honjaya. Honjaya. Aduh ini dalam banget lagi pertanyaannya. Apa hal yang paling disyukuri sekarang ya? Alhamdulillah masih sehat dan di umur sekarang alhamdulillah udah punya tempat tinggal sendiri. Mantap. Dan alhamdulillah udah punya kendaraan sendiri. Alhamdulillah punya orang tua yang masih sehat. Dan itu sih udah. Dan punya keluarga yang kita maksudnya harmonis lah ya. So ya. Alhamdulillah. Life is good. What can I say? What can I say? And we got coffee. What else do you need? You know? Nikmat mana yang kau dustakan? Ya, dan hal apa yang disesali mungkin ini bukan sesali ya, tapi lebih kayak anjir lah kenapa nemu bahasa nggak lebih mudah dulu. Pasti sekarang udah belum segini. Tapi yang menjadi ini juga kalau misalnya nemu bahasa di umur sekarang, gimana gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa menenangkan juga. Tapi kalau ditanya disesali, maybe not really. Mungkin lu cuma berasa kayak disayangkan sedikit, nggak lebih ini aja gitu. Nyesel mah enggak, itu kan it's a progress of your life, right? Before you can be like this, that's your progress to be like this. Exactly, bro. Okay, thank you Honjaya. That's the last question from Instagram, and thank you so much Vicky Naki to come here in podcast, and we already talk maybe 1.5 hour. 1.5 hour. Yeah. Wow. Dan lu ada cara lagi jam 6, sekarang udah jam 6 dan kita masih ngobrol. Thank you so much. Don't forget to subscribe Vicky Naki, whatever the content. Itu bakalan seru banget pastinya ya, walaupun bukan Ome TV dan lain-lain, support terus ya. Dan don't forget to subscribe to Dugan Press also. Yes. And ya, gua ngomong bahasa Inggris lebih banyak biar lebih jago gitu. Jadi biar pede aja di depan yang Inggrisnya lebih fluent jauh. Thank you. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita lihat tamu berikutnya siapa, dan Vicky Naki. Sampai jumpa lagi. Nos vemos en otro video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.